Shalom. Puji Tuhan, mari bersama kita kembali membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal 12 ayat 22 mulai. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kita berhenti sampai di sini dulu, nanti kita akan bahas sampai ayat 32. Nah, judul perikopnya adalah Yesus dan Beelzebul. Dan ini berbicara tentang peperangan rohani, ya. Bahwa ketika kita berbicara tentang peperangan rohani, saya ingin kita menyederhanakan, yaitu ketika seseorang dikuasai roh jahat dan kita melepaskannya, maka itu adalah peperangan rohani. Ketika suatu daerah dikuasai roh jahat dan kita mengusir roh jahat itu dari daerah itu, maka itulah yang disebut peperangan rohani. Dan sangat sederhana, sehingga kita tidak perlu memperluat tentang peperangan rohani, karena banyak ajaran yang aneh-aneh tentang peperangan rohani. Sampai-sampai orang itu bisa, misalnya kita hamba Tuhan di Pamekasan sampai pergi ke Arab untuk mendoakannya, sampai pergi ke Amerika untuk mendoakannya. Dan banyak orang ketika menceritakan hal itu kepada saya dan saya responi, mereka itu tidak terima. Karena saya dan sahabat saya Pak Eko mempunyai prinsip yang sama, bahwa saya ditempatkan di Pamekasan, Pak Eko ditempatkan di Tuban, maka saya bertanggung jawab atas Pamekasan, Pak Eko bertanggung jawab atas Tuban. Saya tidak bertanggung jawab atas negara Arab, saya tidak bertanggung jawab atas Papua. Karena Alkitab katakan, dimanapun engkau taruh aku utus, aku taruh, maka di sanalah kau bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota di mana kau berada. Ya. Jadi sangat sederhana. Nah, kita akan lihat di sini peperangan rohani di sini yang banyak orang tidak sadari. Dan saya percaya di akhir zaman ini pun banyak orang, ya, secara khusus orang Kristen, tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang diserang. Ya. Dikatakan kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lihat di sini ada orang kerasukan setan dan ciri-cirinya adalah buta dan bisu. Ya. Seringkali kan yang kita pikir kalau orang kerasukan setan itu suaranya akan berubah, atau matanya mendelik, atau bertingkah laku aneh, ya, tidak bisa mengendalikan diri, dan kita berkata, oh ini kerasukan setan, ya. Dan itu tidak salah. Tetapi yang harus kita perhatikan juga, ternyata ada orang yang sakit dan sembuh-sembuh, itu ternyata kerasukan roh jahat, kerasukan setan. Coba lihat di sini,
orang itu buta dan bisu. Siapa yang bisa membayangkan atau menyangka bahwa orang yang buta dan bisu ini ternyata kerasukan setan? Ternyata penyebab orang ini buta dan bisu itu karena kerasukan setan. Tidak ada yang menyangka. Semuanya berpikir ini penyakit secara alami, buta. Ya, buta. Dan ini tidak disebutkan, ingat di sini tidak disebutkan buta sejak lahir. Di sini buta berarti kita tidak tahu sejak umur berapa orang ini mengalami kebutaan. Sejak umur berapa orang ini mengalami bisu. Sehingga disinilah kita mengerti bahwa ketika orang ini buta dan bisu, ternyata bukan karena kelemahan tubuh, ternyata bukan karena penyakit, tetapi karena setan menyerang tubuhnya. Dan setan berkuasa seterusnya. Dan bukankah hal ini membutuhkan kepekaan kita untuk mengetahui ini penyakit biasa atau karena serangan roh jahat? Bahkan ada orang yang selalu hidupnya miskin, mau usaha apa saja gagal dan miskin. Seringkali kalau sudah seperti itu, pasti karena serangan roh jahat. Tetapi kan orang-orang kan tidak mau percaya atau sukar untuk percaya. Mereka pikir ini keadaan yang biasa. Namanya orang usaha ya gagal, namanya orang hidup ada yang kaya, ada yang miskin. Mungkin saya kebagian yang miskin, kan gitu. Banyak orang yang berprinsip seperti itu. Tetapi sebenarnya Anda lihat di sini betapa alaminya orang ini mengalami buta dan bisu. Bukankah alami? Tetapi ternyata Alkitab katakan orang itu kerasukan setan. Orang itu kerasukan setan. Kalau Anda melihat di medsos atau bahkan melihat secara langsung, bukankah banyak orang yang awalnya kelihatan biasa ketika minta didoakan, dan bahkan mungkin kelihatan rohani, tetapi tiba-tiba ketika didoakan bahkan setannya tidak ditengking, tiba-tiba orang ini berubah. Tiba-tiba berubah. Nah, disinilah kita lihat bahwa betapa pentingnya kita mempunyai kepekaan, ketajaman rohani. Dan banyak orang yang tidak tajam kerohaniannya. Mereka tidak tahu membedakan ini masalah yang dihadapi, masalah karena alami atau karena roh jahat. Bahkan ketika kita berusaha, sekarang ini kan kita seringkali bisa menebak. Ketika seseorang membuka usaha, ya kan? Membuka usaha makanan, baru masak, ya, dan sampai 1 jam nasinya basi, ya. Dan itu serangan itu, bukan karena berasnya jelek, ya, itu serangan. Ya. Saya dihubungi seseorang, Pak Yusa, doakan toko saya, orang ini toko emas di Ambon, dan dia tunjukkan fotonya, Pak Yusa, toko saya ini sepi, dari buka sampai siang ini tidak ada orang masuk, doakan. Dan saya berdoa, tidak sampai setengah jam, ya, orang ini hubungi saya lagi, Pak Yusa, sudah Pak Yusa, ini sudah rame. Dia tunjukkan fotonya lagi, sudah ada orang masuk ini Pak Yusa, sudah rame lagi, ini yang normal. Nah, lihat di sini, seandainya kita tidak peka akan hal ini, kita tunggu di toko terus sampai malam ya tidak ada yang datang, ya. Padahal kan kalau secara dagang kan ya wajar lah, memang suasananya memang lagi sepi sekarang. Oh iya, kalau memang lagi sepi dan sewajarnya, puji Tuhan, tidak masalah, kita tetap bersyukur. Tapi kalau ini karena serangan roh jahat, bukankah konyol kalau kita hanya diam? Ya.
Dan yang lebih repot nanti kalau ini berjalan berhari-hari, berbulan-bulan, nanti ngeluh ke Tuhan. Ya, ngeluh, kok Tuhan memberikan ujian yang begitu berat, ya kan? Padahal bukan Tuhan. Ya, padahal bukan Tuhan. Jadi kita lihat di sini bahwa apa yang kelihatannya alami belum tentu itu murni alami. Ya. Penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya. Saya pernah mendoakan seseorang yang bahkan kalau dia mau itu dia akan nangis. Ya, dia akan pegang perutnya dan dia di lantai dia akan nangis karena sakitnya juga. Tetapi luar biasanya ketika dilayani pelepasan, dan saya beberapa bulan kemudian datang ke kota itu, saya ketemu, saya tanya bagaimana, dan dia bilang sejak didoakan dia tidak mengalami sakit lagi. Saya pernah mendoakan seseorang ketika suami istri yang tidak punya anak. Dan ketika saya duduk, Tuhan berkata, doakan, panggil orang ini, doakan, dan orang ini tidak punya anak karena dia disantet. Dan saya lakukan, dan kemudian dia hamil dan punya anak. Sayangnya kemudian di luaran saya mendengar orang ini berkata, enggak, bukan karena doanya Yusa, itu karena pergi ke dokter, karena minta doa kepada pendeta yang lebih besar, lebih terkenal. Padahal jelas-jelas setelah bertahun-tahun dia tidak punya anak. Pada waktu itu saya mendengar, panggil dan doakan, patahkan itu santet, Tuhan katakan, dan saya taat. Dan kemudian dia punya anak. Ya. Jadi lihat di sini bahwa kita penting sekali kita itu menyadari ketika kita mengalami sesuatu atau melihat sesuatu yang kelihatannya alami, apakah ini sungguh-sungguh alami atau ada roh jahat di balik itu yang bekerja. Kalau yang alami ya sudah, kita tinggal bawa doa. Tetapi kalau yang dari roh jahat, kita harus perang. Kita harus melawan, kita harus mengusir roh jahat itu. Di sini orang itu buta dan bisu. Dikatakan setan itu kan begitu jahatnya. Bayangkan orang sudah dibikin buta, masih bisu lagi, ya kan? Ini kalau mau minta tolong bagaimana, ya kan? Sudah buta, bisu. Nah, ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Ada orang yang miskin, ya, tetap miskin terus, sudah usaha. Ada orang yang ingin tidak marah, tidak menjadi pemarah, tetapi marah terus. Kenapa? Bukankah kita harus curiga? Jangan selalu, darah tinggi. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Saya ingat bahkan kejadian dulu waktu masih ada mami, noni, kumpul semua. Kita punya pembantu. Sejak pembantu ini masuk, kami ini sering tekan, ramai. Kemudian noni itu dia lumayan peka memang dari dulu. Dia berpikir, tidak wajar ini. Coba ajak pembantu itu keluar. Dan kemudian dia bongkar itu tasnya pembantu. Ketemu sabuk, ada tulisannya. Sabuk ada tulisannya bahasa Arab. Dan kemudian ketika datang pembantu itu ditanya sebenarnya, ini apa? Dapat dari mana? Oh iya, ini saya sebelum kerja pergi ke dukun supaya saya dilindungi, supaya saya dikasihani. Dan kemudian dijelaskan tidak boleh, kami tidak percaya seperti ini. Boleh dibakar? Dan dia bilang boleh. Dan sejak itu selesai, tidak ada kemarahan yang tanpa sebab. Ya. Jadi lihat di sini bahwa
ada roh-roh jahat yang bekerja dan kelihatannya itu alami sehingga kita tidak menyadari. Yang saya mau tekankan di akhir zaman ini, betapa pentingnya kita menyadari atau mempunyai kepekaan untuk bisa membedakan ini sungguh-sungguh alami atau karena roh-roh jahat. Kita harus peka di sana. Ya. Tentunya di akhir zaman ini kita harus lebih sungguh-sungguh. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya. Sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Ya, Yesus menyembuhkannya. Anda perhatikan ketika Yesus menyembuhkan ibu mertua dari Simon Petrus yang sakit demam, dikatakan bahwa Yesus menengking demam itu. Kalau itu memang penyakit secara alami, Tuhan Yesus cukup tumpang tangan dan berdoa untuk menyembuhkan. Tetapi kalau sudah berkata menengking, berarti itu punya kehidupan. Ya. Demam itu punya kehidupan, roh kehidupan, ya. Roh yang membuat ibu ini, ibu mertua Petrus ini demam. Sehingga Yesus harus menengking roh yang menyebabkan ibu ini demam. Ketika roh itu pergi, ibu mertua Petrus langsung sembuh. Ya. Nah, ketika Yesus menyembuhkannya, dikatakan orang-orang takjub. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Masih bimbang pernyataannya itu. Lihat, ketika kita berbicara tentang alam roh, tentang roh jahat, tentang roh sakit penyakit, ada orang yang bimbang, setengah percaya, setengah tidak percaya. Sehingga di sini dikatakan ia ini agaknya, belum pasti, agaknya anak Daud. Ya, ia ini agaknya anak Daud. Belum percaya, bimbang. Ada orang lain yang seperti ini. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Orang-orang Farisi ini tidak percaya bahwa Yesus mengusir dengan kuasa Allah. Ada yang tidak percaya, ada yang bimbang. Dan bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Bahkan orang Kristen itu banyak loh yang sebenarnya bukan orang percaya. Bukan orang percaya. Artinya begini, orang Kristen itu bisa percaya akan satu hal, tetapi untuk hal yang lain tidak bisa percaya. Berarti orang Kristen itu percaya untuk satu hal, tetapi tidak percaya sepenuhnya dengan hal-hal yang lain. Ada yang percaya bahwa imannya dari percayanya, walaupun hidupnya berantakan, percaya kalau mati masuk surga. Wow, itu kepedian namanya. Tetapi kalau untuk urusan dia sakit, Yesus adalah tabib yang menyembuhkan, belum tentu loh dia percaya. Orang yang percaya kesembuhan ilahi, Yesus menyembuhkan, belum tentu percaya bahwa Yesus juga akan memberikan kelimpahan. Sehingga yang miskin akan tetap miskin. Mau diajar bagaimanapun tidak percaya. Yesus ingin supaya orang itu hidup dalam kelimpahan, tidak percaya. Jadi belum tentu orang Kristen itu sepenuhnya orang percaya. Mungkin bahkan percaya sebagian. Oleh karena itu Alkitab katakan mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Itu penting. Mungkin tahun lalu kita belajar tentang kesembuhan ilahi, kita disembuhkan dari penyakit yang dokter sudah angkat tangan dan ternyata Tuhan menyembuhkan. Mungkin sekarang kita melangkah lebih lagi,
Allah El Shaddai, Allah yang menyediakan lebih dari cukup, dan kita berubah ekonomi kita. Mungkin tahun depan kita akan merubah dalam hal karakter dengan Allah yang memberikan damai sejahtera, menghadapi apapun juga sekarang tenang. Kalau dulu gampang bingung, ya kan? Jadi kita harus terus belajar, terus mengalami Kristus. Nah, soal kerasukan setan, soal keberadaan setan, ingat, ini pro kontra. Ada yang bimbang, ada yang tidak percaya, dan tentunya kita berharap di sini adalah orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya. Karena ketika orang kerasukan, dia tidak bebas. Coba, yang namanya buta berarti kan sudah tidak bebas. Yang namanya bisu tidak bebas. Orang miskin tidak bebas. Ya. Mau lakukan apa nanti tunggu kalau ada uang. Mau pergi ke sini tunggu nanti kalau ada uang. Tidak bebas. Tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi kalau Anda sudah terikat dengan keadaan yang membuat Anda tidak bisa melakukan apa-apa, jangan-jangan roh jahat itu sedang menyerang atau menguasai itu. Ya. Mau doa tapi tidak bisa, nah, kan? Mau ngampuni tapi tidak bisa. Banyak hal yang ternyata kemudian kita sadar, banyak orang Kristen yang tidak bisa. Mau ini tidak bisa, mau ini tidak bisa, mau ini tidak bisa. Jangan-jangan ada roh jahat yang menyerang dan merasuk. Ya. Saya punya teman, bahkan di sekolah Alkitab ketika minta kepenuhan Roh Kudus, setelah dia gemetar-gemetar sepertinya mau kepenuhan Roh Kudus berbahasa roh, tiba-tiba dia mimisan. Ya. Selalu seperti itu, sampai kemudian dia dilayani pelepasan dan dia mengeluarkan jimatnya yang dibawa dari Pulau Sumatera. Ya. Baru dia kemudian bisa berbahasa roh. Ya. Pak, tapi saya menemukan banyak orang yang tidak pergi ke dukun tapi tidak bisa berbahasa roh. Jangan-jangan kau terikat dengan uang. Jangan-jangan kau terikat dengan hal-hal yang lain yang kelihatannya alami, padahal ternyata itu tidak alami. Ya. Berapa banyak anak-anak muda sekarang yang kerasukan setan hanya karena main game? Oh, banyak sekali. Apalagi game-game yang kemudian yang Anda akan nanti lebih sakti, nanti lebih hebat, nanti Anda dapat ilmu di sini, dapat ilmu di sini. Padahal itu sebenarnya anak-anak kita sedang dipimpin untuk masuk ke alam roh sebenarnya. Belajar ilmu ini, belajar ilmu ini, permainan, tapi pikiranmu, alam batinmu itu sebenarnya belajar sungguh-sungguh. Ya, jadi hati-hati di akhir zaman ini. Nah, ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Dengan ini Yesus mau mengajarkan kepada kita, ingat, kerajaan iblis itu tidak terpecah-pecah. Mereka itu solid bersatu. Buktinya, bahkan di dalam kitab Efesus Paulus mengatakan, ingat, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ya, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Berarti ada hierarki-hierarki, mereka itu begitu teraturnya.
Mereka begitu teraturnya. Mereka tidak acak, tidak sembarangan, tidak bertengkar. Tidak. Pak, kemudian kalau orang misalnya disantet kemudian mendapatkan dukun, dilepaskan. Kan dukun itu dari setan juga. Oh iya. Lalu berarti kan bertengkar? Tidak. Jahatnya setan sudah ya, kamu sudah sampai di sini dengan roh yang tingkatannya segini, kamu sudah menderita. Sekarang diusir di sini. Ya, yang ini diusir, diberikan roh yang lebih kuat. Roh yang lebih kuat berarti engkau akan menderita lebih lagi. Walaupun kelihatannya sementara engkau itu bebas. Ya, sementara engkau bebas. Seperti yang saya alami ketika saya mendoakan seseorang yang patah tulang dan kemudian dikasih minyak ya, oleh dukunnya, kemudian tulangnya nyambung sendiri. Sembuh. Tetapi beberapa tahun kemudian orang ini punya penyakit kanker. Lihat bahwa kelihatannya kita berpikir, loh itu kan roh jahat yang menyebabkan patah tulang diusir, ya kan? Sembuh. Ternyata tidak. Ternyata diganti roh yang menyebabkan kanker. Kan lebih parah. Ya. Mungkin ada orang-orang yang melakukan A kemudian selesai. Ya. Ternyata B nanti terjadi selanjutnya. Ya. Jadi hati-hati. Ingat, roh jahat, kerajaan roh jahat itu kokoh. Mereka tidak terpecah-pecah. Mereka tidak bertengkar satu sama lain. Mereka itu pendusta. Mereka itu penipu. Mereka kelihatannya bertengkar, tetapi padahal itu dalam perencanaan mereka. Ya. Jelas mereka punya satu tujuan, hanya untuk melawan anak domba Allah. Itu aja. Mereka tidak akan terpecah saling bermusuhan. Dan Yesus yang adalah Tuhan mengetahui ini. Yesus berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Buktinya setan sudah berapa ribu tahun tetap bertahan itu. Berarti kan dia tidak terpecah-pecah. Dia begitu kokoh. Bahkan luar biasanya, di Persia ada penguasanya sendiri. Pangeran Persia disebut, Pangeran Persia. Setiap daerah ada penguasanya sendiri. Kan mereka punya keteraturan. Hanya gereja aja yang tidak punya keteraturan kan? Iya, sudah banyak gereja kurang jemaat, masih aja ada gereja yang masuk lagi kan? Itu namanya kan pecah belah. Ya. Jadi lihat, hati-hati, musuh kita itu solid. Sehingga sungguh-sungguh kita itu harus menyadari ini dan mempersiapkan diri sedemikian rupa. Ayat 26, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Berarti iblis tidak melawan dirinya sendiri, karena kerajaannya bertahan ribuan tahun. Bahkan kalau kita mau jujur, dengan semakin banyaknya kejahatan, dengan semakin banyaknya kehancuran, bukankah ini membuktikan bahwa kerajaan iblis itu semakin kuat? Kerajaan Allah semakin kuat ketika kebenaran itu ditegakkan, ketika banyak orang mengaku, bertambah-tambah orang yang mengakui Yesus adalah Tuhan. Berarti kerajaan Allah itu semakin kuat di muka bumi, maksud saya, bukan di surga, di muka bumi. Ya. Oleh karena itu tanggung jawab kita untuk memperkuat kerajaan Allah di muka bumi ini.
Sayangnya kembali banyak orang Kristen yang teralihkan. Yang penting ngejar uang, yang penting cukup, sudah tidak ada urusan lain. Berarti kita tidak tahu tujuan Allah menciptakan kita. Hati-hati di sini karena satu saat ada pertanggungan jawab. Pasti ada pertanggungan jawab. Ya. Jadi ayat 27, jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Jadi Yesus menjelaskan bahwa sebenarnya ayat ini mau mengatakan, aku itu mengusir dengan kuasa Allah. Ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, lihat di sini. Ingat Matius 24 ayat yang ke-14, dan Injil kerajaan ini harus diberitakan menjadi kesaksian bagi segala bangsa, barulah tiba kesudahannya. Nah, Yesus katakan bahwa kalau Injil kerajaan Allah yang akan diberitakan, di sini juga Yesus mengatakan begini, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tidak bisa tidak, berita tentang kerajaan Allah harus disertai dengan peperangan rohani, dengan mengusir setan. Baru kerajaan Allahnya itu termanifestasi. Kan kita harus seperti itu, memberitakan kerajaan Allah itu seperti apa. Baru nanti kerajaan Allah itu termanifestasi. Baru itu yang benar. Sama seperti memberitakan Yesus adalah tabib yang menyembuhkan, dan setelah itu harus ada orang sakit yang disembuhkan. Itu baru pemberitaan Injil. Ya. Ketika kita memberitakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kemudian ada orang yang percaya Yesus dan diselamatkan. Seperti itu. Kalau kita meyakini, percaya sungguh-sungguh, Injil kerajaan Allah yang akan diberitakan di akhir zaman, maka harus ada pengusiran setan, dikatakan, supaya kerajaan Allah itu termanifestasi. Karena setan mendatangkan penyakit, setan mendatangkan kemiskinan, setan mendatangkan pertengkaran, setan mendatangkan kehancuran. Sedangkan kerajaan Allah, kitab Roma mengatakan, kerajaan Allah terdiri dari damai sejahtera. Bayangkan, sampai di sini saja, damai sejahtera. Bahwa rumah yang ada jimatnya, rumah yang dikutuk, di mana ada roh jahatnya, rumah yang dijadikan tempat penyembahan, mencari kekayaan atau menyembah Allah lain, memasang jimat-jimat mungkin di atap, mungkin di tanah, mungkin di ambang pintu. Di sana saja orangnya yang tinggal di rumah itu jadi pemarah. Bagaimana bisa ada damai sejahtera? Pemarah dengan damai sejahtera jauh. Bahwa rumah yang ada jimat, rumah yang dikuasai roh jahat, membuat orang yang ada di rumah itu mengalami kegagalan, mengalami kemiskinan, mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Bagaimana bisa ada damai sejahtera? Saya melihat di medsos, di YouTube, tanya jawab dengan dokter dan dokter ahli kanker, spesialis kanker. Penyebab kanker ada berapa? Ada 3. Yang utama dikatakan gen keturunan. Nah, kalau sudah keturunan ini mau diselesaikan bagaimana? Ingat, kutu, pematahan kutu itu menghancurkan
turun-temurun ini. Ya. Jadi kanker itu hanya bisa dipatahkan, bisa diberhentikan, di stop, sehingga tidak turun kepada keturunan kita selanjutnya, hanya melalui pemutusan kutuk. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikannya dengan mengusir roh jahat, roh yang menyebabkan kutuk itu, kutuk sakit penyakit kanker. Kalau sudah kena satu kanker, perhatikan, pasti keturunannya akan kanker juga, hanya masalah waktu. Hanya masalah waktu. Itu namanya ikatan kutuk yang akan terus menerus. Kalau sudah dokter ini mengatakan tidak ada obat. Yang kedua, karena terlalu banyak makan yang karsinogen, artinya yang hangus-hangus, sate terus yang hitam-hitamnya itu loh, ya. Ya, nanti makanya kalau mau makan sate kemudian sekarang bawa silet, jadi yang hitam-hitamnya dibersihkan. Ya. Yang ketiga baru ketidakteraturan hidup, dikatakan. Tidur sembarangan, makan sembarangan, pokok tidak teratur, dikatakan. Tetapi dia katakan yang dua bisa diatasi, yang kedua dan ketiga, dengan mengubah pola hidup, makan kita diubah, itu bisa diselesaikan. Tapi yang pertama, karena roh jahat yang diturunkan kutuk sakit penyakit tidak bisa diselesaikan kecuali setannya diusir, kecuali setannya dipatahkan kutuk. Anda perhatikan, siapapun keluarga yang ada kanker, semuanya akan kena kanker. Hanya masalah waktu saja. Sehat tiba-tiba, wah sudah kan, tiba-tiba seperti itu. Ya, jadi hati-hati di sini. Dan Yesus katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, tidak bisa kita mengusir setan dengan suara keras kita, dengan teknik. Tidak bisa, kecuali dengan kuasa Roh Allah. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada. Kerajaan Allah terdiri dari kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Sudah jelas. Kenapa orang marah-marah terus? Jangan-jangan karena ada roh jahatnya, sehingga tidak bisa bersukacita. Bahkan sampai dalam taraf lihat orang sukacita marah, ya kan? Kan ada orang sampai seperti itu. Lihat orang ketawa dikira, ya kan? Nah, dikira kita mentertawakan orang tersebut. Jadi, ketika sudah berurusan dengan roh jahat, engkau tidak bisa. Kecuali kerajaan Allah itu turun atasmu, setan diusir, kerajaan Allah turun, baru kau bisa hidup dalam kebenaran. Kebenaran. Bukankah ada orang yang merokok dikatakan suruh berhenti? Tidak bisa. Kenapa kok bisa? Bilang tidak bisa berhenti merokok, padahal yang memulai kan dia sendiri. Tetapi ketika hal yang tidak benar dilakukan terus menerus, roh jahat masuk ke sana dan kita terikat, sehingga kita mengatakan tidak bisa. Orang yang bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan dari generasi ke generasi hidup dalam kemiskinan, kekurangan. Coba, kamu pasti bisa menjadi kaya, berhasil. Orang itu pasti katakan, tidak bisa, tidak mungkin. Kenapa mengatakan tidak mungkin? Karena roh jahat sudah merasuki dia. Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa hidup dalam kebenaran yang ditetapkan Tuhan ketika roh jahat itu mengikat kita. Itu hanya bisa diusir dengan kuasa Roh Allah. Itu hanya bisa diusir dengan kuasa dari Roh Allah. Baru ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Bahkan belum tentu gereja-gereja itu mudah ketawa, ya.
Ada gereja-gereja yang selalu tegang. Kenapa? Karena terikat dengan roh jahat. Karena terikat dengan roh jahat. Belum tentu yang namanya gereja, yang namanya pendeta, yang namanya jemaat itu bebas dari roh jahat. Belum tentu. Ada ciri-cirinya. Kerajaan Allah termanifestasi atau tidak dalam hidup kita, dalam gereja kita. Buktinya apa? Ada kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan ini sekarang suka di banyak gereja. Suka. Gereja sekarang banyak yang kompromi hidupnya dengan dosa. Kenapa? Karena roh jahat berkuasa di sana. Karena roh jahat berkuasa. Damai, sejahtera. Selama kerajaan Allah tidak termanifestasi dalam hidup kita, selama ada roh jahat dalam hidup kita, tidak ada damai. Tidak ada damai. Bahkan sampai dalam taraf tidur pun mimpi dikejar-kejar, mau dibunuh, ngalami kecelakaan, ya kan? Kan banyak orang seperti itu. Tidur aja sampai kalau sudah seperti itu, tiap tidur dikejar-kejar mau dibunuh, tiap tidur ngalami kecelakaan, kan akhirnya tidak berani tidur kan? Ya. Kenapa? Karena roh jahat bekerja. Ya. Bahkan kita yang tidak dirasuk roh jahat, ketika masuk ke rumah yang dikuasai roh jahat, ada jimat-jimat segala macam, engkau bisa mimpi di mana engkau mungkin katakan, biasanya saya tidak pernah mimpi seperti ini. Kok tidur di sini bisa mimpi seperti ini? Kenapa? Karena roh jahat. Ya, karena roh jahat. Jangan sepelekan mimpi-mimpi yang selalu menakutkan, yang menggelisahkan kita, yang mengagetkan kita. Ya, jangan sepelekan. Jangan-jangan ada ikatan. Ya, jangan roh jahat itu bekerja. Enggak Pak, saya karena banyak kerja. Oh, kalau memang sekali-sekali ketika kau sibuk bekerja, capek dan mimpi, ya kalau itu satu kali, mungkin karena kecapean. Tapi kalau ini terus kebiasaan kita mimpi-mimpi seperti itu, berarti roh jahat sedang mengintimidasi kita terus. Ya. Jadi hati-hati di sini kita harus bisa membedakan. Dan kita di sini Yesus mengajarkan, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Setiap orang percaya, setiap gereja seharusnya tidak anti dengan pengusiran setan. Seharusnya mereka mempraktikkan pengusiran setan. Gereja, hamba Tuhan, jemaat yang tidak pernah mengusir setan atau bahkan tidak percaya betapa perlunya mengusir setan, jangan-jangan mereka itu dirasuk, diintimidasi, ditindas oleh setan. Karena mungkin kan setan usir setan, sedangkan kita percaya di sekeliling kita itu banyak setan. Bagaimana bisa bertahun-tahun tidak pernah usir setan? Ya, pikirkan itu. Pikirkan. Karena ketika roh Allah ada pada kita, bahkan kita tidak usir setan pun, setan akan menampakkan diri. Berkali-kali itu terjadi dalam pelayanan saya. Orang-orang minta didoakan, antri hanya untuk dinubuatkan, menerima nubuatan. Tetapi yang terjadi ketika mereka ada di hadapan saya, tiba-tiba muka mereka berubah. Ada yang jatuh, ada yang teriak. Ketika saya menumpangkan tangan, mereka langsung gemetar, ada yang muntah dan sebagainya. Bahwa betapa pentingnya kuasa roh Allah itu ada pada kita.
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Engkau akan hidup dalam kebenaran, engkau akan merasa damai, engkau akan hidup dalam sukacita. Ya. Ada orang-orang kaya kan tidak bisa senyum kan? Sukar untuk senyum, sukar untuk ketawa. Kenapa? Jangan-jangan ditindas oleh roh jahat. Ya. Mereka butuh kebebasan. Ayat 29, atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu? Orang kuat itu sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Nah, lihat di sini bahwa satu rumah dikuasai oleh orang kuat. Untuk kita bisa menguasai rumah itu, orang kuat itu harus diikat terlebih dahulu, baru kita bisa menguasai rumah itu. Yang saya mau kita perhatikan adalah, ingat penguasa rumah itu disebut orang kuat. Berarti kita untuk mengikat orang kuat itu, kita harus lebih kuat. Kalau kita sehari-hari saja lemah, gampang putus asa, merengek-rengek, ya kan? Sakit-sakitan, kekurangan uang terus. Tidak usah ngomong tentang mengikat orang kuat. Diri kita sendiri lemah kok mau bermusuhan dengan orang kuat. Bahwa kita harus memperkuat diri kita. Kita harus berdoa, kita harus berpuasa, kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, makan firman Tuhan, yaitu melakukan firman Tuhan. Yesus katakan bahwa kekuatannya dari melakukan firman Tuhan. Itu kekuatan Yesus. Bayangkan orang Kristen kebanyakan hanya pendengar, tetapi pelaku sedikit. Bagaimana bisa kuat? Diajar tentang doa, manfaat doa, akibat doa, amin, amin, amin. Lakukan atau enggak? Diajar tentang puasa, amin, 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 amin. Lakukan atau enggak? Karena ketika kita melakukan, baru itulah yang akan membuat kita kuat. Percaya makanan ini sangat berkhasiat, bergizi. Percaya, percaya. Anda kenyang, Anda kuat? Hanya dengan mengatakan amin, percaya? Enggak ya. Ketika Anda ambil makanan itu, Anda makan, baru Anda akan mendapatkan kekuatan. Banyak orang Kristen lemah, ke gereja seminggu 3 kali, mendengarkan firman, hafal ayat. Pertanyaan selanjutnya, melakukan atau enggak? Karena yang akan mendatangkan kekuatan, yang disebut makan, itu ketika kita melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut makan. Banyak orang hanya mendengar, amin, amin. Bayangkan orang yang sudah sekarat kekurangan gizi, beberapa hari tidak makan, kemudian ada orang yang tahu, oh orang ini karena kurang makan ini, makanya dia sekarat mau mati. Ambilkan makanan, kasih makanan. Kamu percaya? Kalau kamu makan ini, kamu akan sembuh. Percaya? Kamu percaya? Kalau makan makanan ini, kamu akan kuat kembali. Percaya? Ketika ditanya terus, akhirnya lemes-lemes, hilanglah nyawanya. Seandainya orang itu langsung ambil dan makan, dia tidak akan mati. Berapa banyak orang Kristen yang seperti itu? Anda tidak akan tahu betapa luar biasanya tabur dan tuai itu. Banyak orang sinis, tetapi ketika kau melakukannya, engkau tahu, wow, ini luar biasa. Engkau bisa bersuka cita ketika kau menuai kan? Ketika engkau menuai, engkau bisa mengalami damai sejahtera. Ketika engkau menuai, engkau bisa berkata, ini benar, bukan tipuan. Sudah gimana?
Betapa mengerikan kekristenan saat ini. Kita punya pendengar-pendengar pengkoleksi khotbah, bahkan sampai dalam taraf pengkoleksi nubuatan. Tapi melakukan atau tidak yang akan menyebabkan kita menjadi kuat. Ingat, musuh kita disebut orang kuat. Berarti untuk mengikat, mengalahkan orang kuat ini kita harus lebih kuat. Ya. Kita harus berdoa, tambah jam doa. Kita harus berpuasa, tambah jam puasa juga. Kita harus memberi, tambah jumlah pemberian kita. Loh, harga-harga naik kok. Kalau kita tidak memberi lebih banyak lagi, tua yang kita tetap, harga naik, habis kita. Habis. Seringkali kalau sudah bicara uang, orang langsung curiga, wah Pak Yusa ini kurang uang, makanya ngomong uang, ngomong perpuluhan. Perhatikan, bahkan Yesus ketika mengusir setan dan menyembuhkan orang, Yesus dikatakan dengan kuasa Beelzebul dia menyembuh. Jadi jangan terlalu takut ketika orang membicarakan yang jelek tentang kita, kalau kita memang hidup benar. Ya. Jangan takut. Ayat 29. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saya sederhanakan saja betapa pentingnya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan mendengar apa yang Tuhan katakan, kita akan mengatakan apa yang Tuhan katakan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan dan kita melakukan apa yang Tuhan lakukan. Sehingga inilah yang disebut kita selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan, kita tidak bisa berada di pihak Tuhan. Tidak bisa. Anda tidak bisa berada di pihak Tuhan tanpa hidup dalam doa. Karena kau tidak akan mengerti, tidak akan mendengar ketika Tuhan berbicara kepadamu. Engkau tidak bisa bersekutu dengan Tuhan tanpa membaca firman Tuhan. Karena ketika Tuhan berbicara, tanpa firman Tuhan, tanpa Alkitab yang kita pelajari, kita tidak bisa bedakan ini sungguh-sungguh suara Tuhan atau bukan. Jadi lihat, persekutuan itu tidak sederhana. Persekutuan itu tidak sederhana. Bahkan untuk bisa bersekutu dengan seseorang pun, bukankah kita tidak boleh egois? Ada hal-hal yang kita tidak perlu pertahankan. Ada hal di mana kita harus mengalah. Tidak usah diperbesar kan. Kan untuk mempertahankan hubungan kan banyak hal yang kita harus lakukan. Nah, demikian pula ketika kita bersekutu dengan Tuhan, barulah di sana kita itu mengerti, oh ini tidak menyenangkan Tuhan, ini harus dibuang dariku. Oh ini yang menyenangkan Tuhan, ini yang harus aku lakukan. Kan seperti itu dalam menjalin hubungan. Bukan hanya ke gereja seminggu sekali, tepuk tangan 30 menit, kemudian diem. Ada yang tidak ngantuk, ada yang ngantuk, ada yang pura-pura tidur ketika khotbah disampaikan 40 menit kan? Ya. Ketika mari kita berdiri, kita akan tutup dalam doa, semuanya semangat. Hanya di sini aja yang semangat. Ya. Itu sepakat kalau yang soal itu. Ya, kalau datangnya aja kan tidak sepakat. Ada yang sebelum mulai, ada yang hampir mulai, ada yang waktu mulai, ada yang jauh setelah mulai datang. Tidak sepakat. Pulangnya itu bisa sepakat. Ya. Padahal kalau pulang ke surga, tidak mau sepakat. Sudah kamu dulu kan gitu kan.
Ayo belajar mengerti Tuhan. Kemudian mari kita lihat di sini ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, banyak orang bertanya tentang menghujat Roh Kudus. Dikatakan begini, menghujat Roh Kudus itu kalau kita sampai akhir hidup kita tidak mau bertobat ketika sudah ditegur. Selama kita mau bertobat, mengaku dosa, maka selalu ada pengampunan. Puji Tuhan, silakan. Tetapi yang saya mau tekankan, mereka tidak pernah mengacu kepada masalah yang sebenarnya. Bahwa ayat ini muncul berhubungan dengan pengusiran setan, dengan demonstrasi kuasa Allah. Ketika orang tidak percaya bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, baru Yesus kemudian katakan, siapa yang menghujat Roh Kudus, Roh Allah ini tidak akan diampuni. Artinya kan, yang tidak percaya bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Roh Allah tidak akan diampuni. Dan banyak pendeta tidak sepakat dengan ini. Padahal jelas loh urutan-urutannya ini. Ya. Ini kan bahasa tentang menghujat Roh Kudus adalah tentang orang yang tidak percaya bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, Roh Allah. Ya. Jadi bagi saya sangat sederhana. Silakan dengan penafsiran yang awal yang tadi saya sebutkan, itu tidak salah. Tetapi ingat, orang yang mengatakan karunia roh, bahasa roh dari setan, kalau orang sekalipun dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi sampai matinya dia tetap dengan prinsip doktrinnya bahwa itu dari setan, saya mau katakan orang itu tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Sekalipun Kristen, sekalipun pendeta. Karena jelas kok, ini hubungannya dengan demonstrasi kuasa Allah. Yang tidak percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja, mengusir setan, mengaktifkan karunia-karunia roh, berbahasa roh, orang itu menghujat Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang memampukan kita mengusir setan, Roh Kudus yang memampukan kita berbahasa roh, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bergerak dengan karunia-karunia roh. Kalau kita tidak mengakui itu dari Roh Kudus, kalau kita mengatakan itu dari setan, ingat, itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Mereka berdosa. Kalau sampai akhir hidup mereka, sekalipun mereka memenangkan jiwa, sekalipun mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi mereka menghujat Roh Kudus, mengatakan apa yang dikerjakan Roh Kudus itu dari setan, Alkitab katakan tidak ada ampun. Jangan bawa ke masalah yang lain soal ini, tentang mengaku dosa sebelum kita mati. Sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena ini jelas, Anda boleh baca di bagian yang Injil yang lain, tetap ini tidak terpisahkan. Ayat ini. Ya. Jadi hati-hati menjadi orang Kristen, hati-hati. Ya. Di tengah-tengah kegelapan akan terjadi kebenaran yang disingkapkan. Sekarang semua sedang dihebohkan dengan kebenaran yang diungkap oleh Paus Leo. Selama ini orang Katolik selalu berkata keselamatan itu dari Yesus dan Bunda Maria. Tetapi sekarang Paus Leo
Dia mengumumkan kebenaran. Dia berkata, keselamatan hanya dari Yesus Kristus, tidak bersama dengan Bunda Maria. Wow, ini heboh semua orang Katolik. Tetapi ini yang ditegakkan sekarang oleh Paus. Puji Tuhan. Yang saya mau tekankan juga bahwa betapa kita berharap kebenaran-kebenaran yang disangkal, yang dibelokkan, itu harus ditegakkan kembali di akhir zaman. Supaya di tengah-tengah kegelapan, terang itu muncul dan menjadi semakin terang. Sidang jemaat, persiapkan diri kita untuk hidup dengan kuasa Allah, mengusir setan, mempunyai kepekaan sekalipun ini kelihatannya alami. Oh, ini hanya sakit, tapi tidak sembuh-sembuh bertahun-tahun. Jangan-jangan dari setan. Kalau penyakit-penyakit yang diturunkan itu jelas kutuk dari setan. Hanya kuasa Roh Kudus yang akan melepaskannya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempunyai kuasa. Cari Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Tambahkan jam-jam doamu, tambahkan puasamu, tambahkan juga dalam hal tabur tuai, dan semuanya tambahkan di akhir zaman dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat rohani supaya kau kuat, lebih kuat daripada orang kuat yang akan kita ikat. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya.